Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk KI KD yang kelas 8. Ya, jadi untuk KI KD yang kelas 8, mungkin saya tidak semendetail dari Pak Maman tadi, tapi secara garis besarnya saja. Yang pertama, bahwasanya secara garis besar seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, untuk KD kondisi normalnya itu ada 11, kemudian pada kondisi khusus ini menjadi 7, lalu kemudian materi pokok untuk kelas 8 dari 24 materi pokok itu menjadi yang kami usulkan ada 15 materi pokok. Nah, bagaimana untuk skema penyederhanaannya untuk KD Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ini untuk kelas 8. Jadi kita mengenal pada kurikulum 2013, jumlah KD-nya itu ada 11. Jadi KD 114 sampai 41, kemudian sampai dengan KD 111 sampai 411. Nah, ini kami melihat berdasarkan diskusi di dalam tim bahwa esensi dari KD 1 ini, ya, ini dengan KD 12 atau KD pertama dan KD kedua ini bisa kita jadikan satu, artinya yang paling esensi itu adalah di KD yang kedua, sehingga KD yang pertama ini, satu ini, esensinya ini bisa diintegrasikan ke dalam KD yang kedua, sehingga keduanya ini menjadi KD yang baru. Jadi KD 1 yang baru itu adalah merupakan penggabungan dari KD 1 dan KD yang kedua. Lalu kemudian untuk KD yang ketiga itu merupakan KD yang esensial, jadi sehingga ini tetap dipertahankan. Tetapi karena di sini ada 2 KD yang digabungkan menjadi 1 KD, maka KD-nya tidak lagi menjadi KD 13, tetapi menjadi 12 sampai dengan 442. Nah, ini untuk skema penyederhanaan. Lalu kemudian KD yang keempat, ya, KD dari KD 1.4 itu juga demikian. Kita lihat sebagai KD yang esensial, sehingga ini tetap dipertahankan, hanya saja urutannya tidak menjadi KD 4 tapi menjadi KD yang ketiga. Lalu kemudian KD yang kelima juga demikian. Jadi untuk di kelas 8 ini masih banyak KD yang kita sebut sebagai KD yang esensial. Nah, kemudian mulailah dari KD yang ke-6. Nah, KD ke-6, KD ke-7 dan ke-8 ini esensinya bisa kita gabung menjadi satu, yaitu kita menjadikan atau melihat KD yang esensialnya ada di KD yang ke-8. Sehingga dengan demikian untuk KD 1.6, 1.7, 1.8 ini atau KD ke-6, ke-7 dan ke-8 ini, esensi KD keduanya ini kita integrasikan ke dalam KD yang ke-8 ini, sehingga menjadi rumusan KD yang baru, yaitu KD yang kelima. Lalu kemudian untuk KD yang ke-9 dari dari kurikulum 2013 ini yang ruang lingkupnya itu masih mengenai gereja, ya, ini menjadi KD tetap dipertahankan karena ini merupakan KD yang esensial, itu menjadi urutannya menjadi KD yang ke-6. Nah, sedangkan yang KD yang ke-7 yang baru itu adalah merupakan penggabungan dari KD 10 dengan KD yang 11. Nah, ini skema untuk penyederhanaan KD Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Dengan demikian, Bapak Ibu, KD-KD yang bisa diintegrasikan ini, maka nanti untuk materi pokoknya pun Bapak Ibu tidak atau Bapak Ibu bisa juga
melihat mengenai esensi-esensi dari materi pokoknya itu mana menurut Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi yang di setempat. Nah ini Bapak Ibu mengenai skema untuk penyederhanaan kompetensi dasar pendidikan agama Katolik. Bagaimana dan apa yang rumusan-rumusan dari KD yang baru ini sebenarnya sudah ada di dalam apa yang sudah diputuskan atau ditandatangani oleh Litbang saat kurikulum itu, ya. Dan ini Bapak Ibu tentunya sudah punya karena dari bulan apa itu sudah diedarkan. Tapi paling tidak jika seandainya nanti untuk alasan-alasan ini dalam dokumennya ini, dalam lembaran ini nanti bisa dilihat dan bisa dikirimkan pada para peserta, karena ini sudah dikirimkan ke panitia untuk materinya hasil untuk penyederhanaan ini. Jadi ini saya menyampaikan secara garis besar saja untuk skemanya. Kemudian materi pokok. Nah, materi pokok untuk di kelas 8 untuk KD yang baru, jadi KD 11 sampai dengan 41. Di sini kami memberikan usulan untuk 3 materi pokok ini. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, masih dipertahankan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi kalau yang subtema mengenai kerajaan Allah, pokok pewartaan Yesus diharapkan sudah masuk di dalamnya ini. Ya, di dalam Yesus mewartakan kerajaan Allah itu, maka materi tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaannya diharapkan sudah masuk. Lalu kemudian KD yang kedua, Yesus memanggil murid-muridnya, lalu kemudian gas perutusan murid Yesus. Nah ini untuk materi pokok yang coba kami usulkan. Lalu kemudian KD yang ketiga yaitu mengenai sengsara dan wafat Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Artinya ketika di dalam materi sebelum itu ada konsekuensi atas pewartaan Yesus, ya, ada yang menolak, ada yang menerima dan sebagainya. Nah itu bisa diintegrasikan di dalam materi pokok tentang sengsara dan wafat Yesus. Lalu kemudian untuk KD yang keempat di sini mengenai Yesus mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus memberi daya kekuatan. Jadi ini dalam yang lama itu ada 3 materi pokok, dan ini kita bisa menjadi 2 materi pokok. Lalu kemudian untuk KD yang kelima itu materi pokok yang kami usulkan di sini mengenai gereja sebagai paguyuban, pelayanan gereja sebagai paguyuban, dan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nah ini untuk materi pokoknya. KD yang ke-6 yaitu mengenai sakramen inisiasi. Ya, tentunya di sini ada sakramen baptis, sakramen penguatan dan sebagainya. Di sini ada 3 sakramen itu. Ini menjadi satu tema sakramen inisiasi. Lalu kemudian yang terakhir untuk KD yang terakhir penggabungan di sini mengenai sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Ini hal yang berkaitan dengan penyederas 8. Nah selanjutnya untuk yang kelas 9 akan disampaikan oleh Pak Sulis. Terima kasih.